Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya mau bercerita kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Daud. Nabi Daud adalah nabi dari Bani Israel. Nabi Daud adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim. Nabi Daud hidup pada masa Raja Talut yang beriman dan Raja Jalut yang kafir. Nabi Daud merupakan salah seorang tentara yang ikut mengalahkan Raja Jalut. Setelah Raja Talut wafat, Nabi Daud diangkat menjadi seorang raja. Kemudian Allah mengangkatnya menjadi seorang rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Selain kitab Zabur, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud, yaitu berupa kemampuan menggunakan besi. Sehingga dari besi itu ia bisa membuat baju besi dan berbagai peralatan rumah tangga tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu. Nabi Daud adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah. Ia juga merupakan seorang hakim yang adil. Pada saat ada rakyatnya mengadu tentang suatu masalah, ia akan menyelesaikannya sesuai dengan petunjuk Allah. Nabi Daud juga seorang yang mempunyai keberanian sangat besar. Ia tidak melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, sekaligus sebagai pengganti Nabi Daud memimpin kerajaan Bani Israel. Nabi Sulaiman adalah raja yang kaya raya. Nabi Sulaiman gemar berderma untuk kesejahteraan rakyatnya. Beliau adalah raja yang sangat bijaksana. Nabi Sulaiman memerintahkan rakyatnya untuk membangun bait atau tempat suci yang diberi nama Baitul Maqdis. Tempat ini hanya dipergunakan untuk beribadah. Allah mengaruniai mukjizat kepada Nabi Sulaiman berupa kemampuan untuk berbicara dengan binatang dan para jin. Nabi Sulaiman memerintah tidak hanya kepada manusia, namun kepada binatang dan para jin. Nabi Sulaiman dapat menjadikan angin bertiup ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan para jin untuk melayani Nabi Sulaiman. Meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap rendah hati, patuh dan tunduk kepada Allah. Suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar kabar dari burung hudhud. Ada satu kerajaan bernama Kerajaan Sabah hidup sangat makmur, namun rakyatnya masih menyembah matahari. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Ratu Balqis. Raja Sulaiman mengirimkan surat kepada Ratu Balqis untuk menyembah kepada Allah, memutuskan mengirim seorang utusan untuk memberikan hadiah kepada Raja Sulaiman. Namun hadiah itu ditolaknya. Ratu Balqis pun memutuskan untuk datang sendiri ke kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu kerajaan Ursyalim. Sampai di kerajaan Ursyalim, Ratu Balqis sangat terpesona dengan keindahan kerajaan tersebut. Di depan gerbang istana, Ratu tercengang melihat kemegahan istana Ursyalim. Istana itu terletak seolah di tengah-tengah sebuah kolam yang sangat jernih. Mereka lalu masuk ke dalam istana dan Nabi Sulaiman mempersilakan Ratu Syaba untuk duduk di singgasana. Betapa terkejutnya Ratu ketika menyadari bahwa singgasana yang akan didudukinya adalah tidak lain singgasananya sendiri yang seharusnya berada di negerinya. Melihat semua peristiwa ini, Ratu Balqis menyatakan keimanannya kepada Allah dan mengakui Nabi Sulaiman sebagai Rasul utusan Allah. Begitulah kisah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.